Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel yang mengulas seputar pewayangan Jawa. Yuk subscribe channel Ari Poncowolo untuk lebih banyak lagi video-video dengan ulasan kisah-kisah pewayangan Jawa. Mari mengenal nama-nama wayang Jawa yang termasuk para raja dari Kerajaan Ngastina atau Kerajaan Hastinapura. Mulai dari sebelum zaman Purwa, lalu zaman Purwa, sampai pada zaman wayang Madya. Simak terus, jangan kemana-mana. Kerajaan Hastinapura atau dalam ejaan pewayangan Jawa disebut dengan Kerajaan Ngastina, salah satu kerajaan besar dalam cerita pewayangan Jawa, khususnya pada akhir zaman Purwa Mahabharata. Kerajaan yang hampir selalu menjadi pusat cerita pewayangan Jawa pada akhir zaman Purwa. Berikut adalah 16 nama wayang Jawa, para raja dari Kerajaan Hastinapura. Yang pertama ada Prabu Hastimurti. Mudanya bernama Raden Baroto, merupakan putra dari Bathara Gana atau Bathara Ganesha. Prabu Hastimurti merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Hastinapura. Menyandang 3 nama, Prabu Baroto, Prabu Gajahaya, dan Prabu Hastimurti. Berikutnya yang kedua ada Prabu Pratipa, merupakan putra dari Prabu Hastimurti. Mudanya bernama Raden Pratipa, raja kedua yang naik tahta di Kerajaan Hastinapura setelah Prabu Hastimurti lengser ke Prabon, menyandang nama Prabu Pratipa Dewamurti. Selanjutnya yang ketiga ada Prabu Sentanu, putra dari Prabu Pratipa Dewamurti. Prabu Sentanu, raja ketiga dari Kerajaan Hastinapura, merupakan penanda masuknya zaman Purwa Mahabharata. Prabu Sentanu naik tahta di Kerajaan Hastinapura karena Prabu Pratipa gugur pada saat perang melawan Kerajaan Wirata. Prabu Sentanu naik tahta bergelar Prabu Sentanumurti dan juga Prabu Sentanudewa. Keempat, ada Prabu Citranggoda, putra dari Prabu Sentanumurti bersama Dewi Durgandini atau Dewi Satyawati. Mudanya bernama Raden Hastobroto. Prabu Citranggoda naik tahta karena Raden Dewabroto yang notabene merupakan putra mahkota dari Kerajaan Hastinapura, putra sulung dari Prabu Sentanu, sumpah wadat dan tidak akan menjadi raja dari Kerajaan Hastinapura. Prabu Citranggoda memimpin Kerajaan Hastinapura hanya secara singkat, karena Prabu Citranggoda diceritakan meninggal muda karena sakit, atau sanggit lain gugur saat bertempur melawan Raden Abiyasa. Kelima ada Prabu Citrawirya atau Prabu Wicitrawirya, merupakan adik dari Prabu Citranggoda. Dengan demikian Prabu Citrawirya merupakan putra dari Prabu Sentanumurti bersama Dewi Satyawati. Naik tahta setelah gugurnya Prabu Citranggoda. Prabu Wicitrawirya juga hanya secara singkat memimpin Kerajaan Hastinapura karena juga diceritakan gugur muda pada saat pertempuran dengan kerajaan lainnya. Selanjutnya ada Raden Abiyasa yang naik tahta di Kerajaan Hastinapura bergelar Prabu Kresnadipoyono. Prabu Kresnadipoyono notabene bukan merupakan darah Barata karena Prabu Kresnadipoyono merupakan putra dari Resi Polosoro bersama Dewi Durgandini sebelum Dewi Durgandini diperistri oleh Prabu Sentanumurti. Prabu Abiyasa atau Prabu Kresnadipoyono naik tahta di Kerajaan Hastinapura
karena hanya memang keturunan dari Dewi Durgandini atau Dewi Satyawati yang berhak mewarisi tahta dari kerajaan Hastinapura, sesuai dengan sumpah dari Raden Bismo Dewobroto, yang mana menceritakan bahwa yang berhak mewarisi tahta dari kerajaan Hastinapura hanya keturunan dari Dewi Satyawati. Apalagi dengan adanya sumpah wadat dari Raden Dewobroto Bismo. Selanjutnya adalah penerus tahta dari kerajaan Hastinapura generasi ke-7 adalah Prabu Pandu Dewonoto, juga bergelar Prabu Pandu Dewoyono, putra kedua dari Prabu Abiyasa, yang naik tahta karena putra sulung dari Prabu Abiyasa, Raden Destrorastro, mengalami cacat fisik berupa buta sejak lahir. Prabu Pandu Dewonoto merupakan seorang raja yang bisa meneruskan puncak kejayaan dari kerajaan Hastinapura karena meningkatnya pembangunan pada era kepemimpinannya dan juga banyak kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain pada era itu. Prabu Pandu Dewoyono diceritakan merupakan ayah dari Pandawa, seorang raja yang mendapat anugerah kesetaraan dengan dewa, Prabu Pandu Dewoyono atau Prabu Pandu Dewonoto. Kedelapan ada Prabu Drestorastro, raja yang notabene hanya sebagai raja pengganti kerajaan Hastinapura. Kerajaan Hastinapura dititipkan kepada Prabu Drestorastro usai Prabu Pandu Dewonoto gugur sebagai raja dari kerajaan Hastinapura. Karena pada saat itu usia dari Pandawa masihlah timur atau masih muda. Prabu Drestorastro ini merupakan ayah dari Kurawa yang terkenal sebagai seteru Pandawa pada cerita pewayangan Jawa akhir zaman Purwa Mahabharata. Raja dari kerajaan Hastinapura yang ke-9 menurut cerita pewayangan Jawa adalah Prabu Duryudono, raja yang naik tahta karena ambisi dari sang ayah yakni Prabu Drestorastro usai menjadi raja pengganti dari kerajaan Hastinapura. Prabu Duryudono merupakan raja Hastinapura yang merupakan sulung dari 100 Kurawa bersaudara, putra Prabu Drestorastro, seorang raja yang tidak pernah tenang karena diceritakan selalu ingin menyingkirkan para saudaranya, para Pandawa. Prabu Puntadewa merupakan raja ke-10 dari kerajaan Hastinapura, putra dari Prabu Pandu Dewonoto, merupakan juga pewaris sah dari kerajaan Hastinapura. Naik tahta usai puncak cerita pada akhir zaman Purwa Mahabharata, perang Baratayuda Jayabinangun. Naik tahta di kerajaan Hastinapura, bergelar Prabu Kalimatoyo. Prabu Puntadewa, ia Prabu Darmakusumo atau Prabu Kalimatoyo, merupakan raja dari kerajaan Hastinapura dengan tugas awal yang sangatlah berat karena kondisi kerajaan Hastinapura usai perang Baratayuda Jayabinangun karena sudah habis kekayaan yang digunakan Prabu Duryudono untuk modal perang, anak yatim yang ditinggal oleh para ayahnya dalam perang Baratayuda dan juga para janda usai gugurnya para suaminya pada perang Baratayuda Jayabinangun. Namun Prabu Darmakusumo sangatlah berhasil dalam merangkul dan juga membangun kerajaan Hastinapura hingga mencapai salah satu puncak kejayaan kerajaan Hastinapura. Prabu Parikesit, putra dari Raden Abimanyu, cucu dari Raden Arjuna atau Raden Janaka, naik tahta di kerajaan Hastinapura sebagai raja ke-11 dalam cerita pewayangan Jawa karena memang hanya Parikesit yang kuat naik tahta di kerajaan Hastinapura. Hal itu diceritakan pada lakon Wahyu Cakraningrat bahwa hanya keturunan dari tokoh yang menerima Wahyu Cakraningrat yang dapat mewarisi tahta dari kerajaan Hastinapura. Penerima Wahyu Cakraningrat adalah Raden Abimanyu. Dengan demikian, keturunan Raden Abimanyulah yang kelak berhak mewarisi dan kuat mewarisi tahta dari kerajaan Hastinapura, Prabu Parikesit.
Prabu Parikesit juga menyandang nama Prabu Paripurno sebagai pertanda akhir zaman Purwa, lalu memasuki zaman Wayang Madya. Prabu Parikesit juga menyandang nama Prabu Dipoyono, sebuah nama yang dipakai leluhurnya, yakni Prabu Abiyasa atau Prabu Kresna Dipoyono. Raja ke-12 dari kerajaan Hastinapura adalah Prabu Gendroyono, yang merupakan putra dari Prabu Parikesit, yang naik tahta usai sang ayah moksa. Prabu Gendroyono hanya sebentar memimpin kerajaan Hastinapura, karena pada saat itu adanya salah paham dengan sang adik. Lalu, Prabu Gendroyono memilih meninggalkan kerajaan Hastinapura. Prabu Yudhoyono adalah raja ke-13 dari kerajaan Hastinapura, merupakan adik dari Prabu Gendroyono. Dengan demikian, juga merupakan putra dari Prabu Parikesit. Naik tahta di kerajaan Hastinapura, karena Prabu Gendroyono yang meninggalkan kerajaan Hastinapura. Lalu Prabu Gendroyono mendirikan kerajaan Memenang Kediri. Raja ke-14 dari kerajaan Hastinapura adalah putra dari Prabu Yudhoyono, Raden Sudarsono, naik tahta di kerajaan Hastinapura usai sang ayah lengser ke Prabon. Raden Sudarsono naik tahta di kerajaan Hastinapura bergelar Prabu Yudhoyoko, ya Prabu Sudarsono. Raja ke-15 adalah Raden Kijing Wahono, putra dari Prabu Sudarsono atau Prabu Yudhoyoko, naik tahta di kerajaan Hastinapura bergelar Prabu Sariwahono. Raja ke-16 dari kerajaan Hastinapura adalah Prabu Astrodharma, putra dari Prabu Kijing Wahono atau Prabu Sariwahono. Prabu Astrodharma ini merupakan menantu dari Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri, karena menikahi Dewi Pramesti, putri dari Prabu Jayabaya. Prabu Astrodharma merupakan ayah dari Raden Anglingdarma. Nah, menurut versi pewayangan Jawa, pada masa kepemimpinan Prabu Astrodharma, kerajaan Hastinapura runtuh akibat bencana alam berupa banjir yang sangat besar yang meluluh lantahkan kerajaan Hastinapura. Demikian 16 nama-nama pewayangan Jawa para raja dari kerajaan Hastinapura dari zaman Purwacarita, zaman Purwa hingga zaman Wayang Madya. 16 nama yang saya rangkum berdasarkan versi umum pewayangan Jawa dengan beberapa sumber. Lakon Babat Ngastina oleh almarhum Ki Mantep Sudarsono, artikel dari album Kisah Wayang, dan live ngolam bersama channel Ki Mantep Sudarsono. Terima kasih atas waktunya menyimak video yang sederhana ini. Semoga materi-materi dari konten channel Ari Poncowolo dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama para penggemar pewayangan Jawa, dan khususnya masyarakat umum. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo untuk bersama mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.